Halo semuanya, kali ini kita akan sharing terkait project yang saya kerjakan tahun lalu untuk membuat chatbot Telegram untuk pendidikan keuangan ya, lebih khususnya penggadaian seperti itu. Dan saya menggunakan end toolsnya dan beberapa tools lain. Jadi kita akan sharing terkait hal ini. Hal yang menarik dalam chatbot ini adalah mungkin teman-teman melihat di konten sebelumnya pakai mac.com dan itu gratis. Ini masih sama teman-teman. Jadi semua di sini gratis. Yang kedua tantangan yang cukup menarik ya, karena saya berencana untuk mengembangkan lebih dalam terkait chatbot ini. Untuk literasi keuangan dan data-datanya itu sebaiknya lokal ya. Jadi saya tidak menggunakan eksternal hal di sini, kecuali satu hal, Supabase doang untuk vektor database-nya. Semua hal di sini kebanyakan lokal, bahkan pemasangan backend-nya pun menggunakan Docker ya, Docker desktop, sehingga bisa dipasang nantinya di server. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini digambarkan sebagai on-premise project ya. Tinggal nanti ganti aja vektor Supabase-nya, karena kemarin waktunya mepet, jadi saya gunain Supabase karena yang cukup gampang itu. Jadi dalam chatbot ini teman-teman bisa ketahui sendiri karena menggunakan chatbot dan saya nggak sempat untuk nge-tuning sebuah model, saya akhirnya nge-RAG aja model yang sudah ada. Nah, kita lihat dulu dari awal prosesnya. Di awal proses kita melakukan RAG, bisa dilihat pada gambar ini bahwa data kita itu harus di-load dulu di text splitter dan dijadikan chunking. Kemudian harus di-embed menggunakan embedding generator model, baru dimasukkan ke vektor database. Nah, inilah yang terjadi pada proses ini, di mana mungkin dokumen loader atau text splitternya itu saya lakukan manual, sehingga dari sini langsung ke download file dan dimasukkan ke vektor store-nya. Nah, dari sinilah sebelum masuk ke dalam vektor database, embed generator model itu dilakukan. Embednya saya cari dan akhirnya menemukan di Olama, artinya ini lokal model yang bisa digunakan untuk nge-generate hasil chunkingan yang digunakan. Untuk chunkingnya modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa chunking ya. Ini merupakan data sintesis yang saya buat karena belum ada data real. Barangkali Bapak Ibu penggadaian atau semacamnya ya yang pengen buat chatbot serupa punya data nyata, saya bisa untuk menggunakannya nanti untuk melakukan chunking ke model yang akan saya buat, atau pengen coba chatbot di perusahaan Bapak Ibu bisa nanti dimasukkan datanya ya, tinggal mengganti data saja, flow-nya kurang lebih masih sama. Jadi ini proses chunking ini model nyata yang dari sini, text chunks ini maksudnya yang di sini, dimana menjadi beberapa data ya berdasarkan hal-hal yang sering untuk dilakukan. Karena masih sintetis atau buatan dari AI sendiri, jadi mungkin case-nya itu kebanyakan ditemukan secara umum ya, bukan spesifik sebuah perusahaan. Ketika chunking itu dilakukan dan masuk ke dalam vector store, di-embed dulu sama Olama model, baru di-load dan masuk nanti ke vector store-nya untuk di vektor Supabase-nya, semacam itu. Nah, ketika udah masuk ke vektor database, gambarannya nanti akan seperti ini. Ada konten, metadata, embed, dan create add, update add. Nah, ini saya ambil dari tempat lain ya, karena Supabase-nya belum bisa dibuka karena tahun kemarin saya buat dan ini saya baru buat videonya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini sesuai dengan pertanyaannya gitu. Kenapa seperti itu? Karena agar memudahkan nanti retrieval dilakukan ya untuk pengambilan data dan juga mencocokkan dengan data yang ada. Nah, ketika proses bagian pertama ini sudah dilakukan, barulah nanti data yang masuk ke vektor database dan baru kita bisa menggunakan data ini untuk melakukan Q&A. Nah, di sini user kan masukkan query ya, atau masukkan sesuatu di dalam XNN-nya. Jadi by the way saya menggunakan N8N di sini untuk pembuatan chatbotnya. Ini merupakan tahap awal ketika embedding itu dilakukan. Di sini ya, user memasukkan semuanya apa? Saya pakai Telegram. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, tools-tools yang gunakan di sini ada beberapa seperti Telegram itu untuk input user, nah outputnya juga pakai Telegram. Kemudian ada Redis untuk penyimpanan sementara, karena nantinya saya pengen disimpan dulu Q&A-nya untuk beberapa menit, jadi nggak langsung menjawab setelah beberapa menit ya, detik ya, beberapa detik ya, baru nanti dijawab gitu. Jadi ditunggu dulu apakah ada data baru atau enggak langsung dijawab, jadi nunggu beberapa pertanyaan. Kan kalau orang ngechat kadang kan nggak cuma sekali tanya ya, dia beberapa kali ngetik padahal itu satu hal yang sama. Nah, ketika tadi dia menunggu, kalau error dia dimasukkan ke dalam sheet kita, jadi dia nunggu beberapa menit, masukin Redis, baru nanti dihapus. Nah, di sini bisa tahu bahwa ketika nggak melakukan sesuatu, dia akan masuk ke dalam operation kita untuk nge-report ke sheet kita. Harusnya di sini ada. Kemudian ketika sudah selesai, dia akan dimasukin Redis juga sebagai satu kesatuan teks ya. Jadi semua teks dimasukin Redis satu tempat, kemudian baru dimasukkan ke kode JavaScript-nya.
JavaScript di sini berfungsi untuk beberapa hal, terutama jika stringnya itu masih JSON, dia dirubah menjadi bentuknya array agar bisa nanti diproses dan menjadi lebih gampang. Nah, ketika hal itu dilakukan, send notification dilakukan, artinya di Telegram akan ada proses mengetik seperti itu, typing seperti itu, menandakan bahwa oh ini dia sedang mikir loh di Telegramnya. Nah, di NX memang enaknya itu ya, jadi lebih banyak optionnya. Kemudian Redisnya akan dihapus untuk mengosongkan Redis biar nggak terlalu menumpuk. Baru nanti send action lagi menandakan bahwa oh dia masih ngetik nih gitu, masih mikir. Jadi mikirnya itu biar ada tanda ya. Kemudian masuk ke question answer dari NXN. Jadi di sini agar memudahkan, saya nggak pakai model langsung tapi spesifik question and answer chain. Pada bagian ini juga kalau nanti dibuka akan ada prompt yang saya masukkan ya. Namanya dia apa? Adalah Emasia, seorang asisten edukasi sederhana. Tugas Anda adalah membuat infraksi bla bla bla. Jadi ini prompt yang saya masukkan untuk mengetahui dia siapa, baru nanti konteksnya dimasukin di bawah. Di sini bisa tahu bahwa ini bukan rek biasa ketika menjalankannya. Ini sedikit lebih kompleks atau lebih detail lagi karena saya memanfaatkan proses multiple query retriever ketika mencari ya jawaban dari pertanyaan user tersebut. Selain itu, Ollama chat modelnya bisa ketahuin bahwa di sini saya menggunakan Ollama lagi, artinya modelnya lokal dan bisa nanti dipakai. Di sini bisa ketahuin di bagian awal ya, ketika melakukan question answer chain itu ada multi query retrieval yang tadi saya sebutkan. Ini gunanya nanti membuat pertanyaannya itu menjadi lebih jelas. Karena user itu kadang tanyanya ambigu ya, maksudnya apa, tanyanya gimana. Jadi kita melakukan multi query retrieval dulu. Nggak cuman dijadikan satu pertanyaan, tapi dijadikan beberapa pertanyaan similar. Contohnya nih, ketika user tanya gaji, jadi mungkin kita akan membuat variasi berapa standar gaji di sini, ataupun daftar upah karyawannya seperti apa. Walaupun nanti ambigu, dia dicoba untuk dibuat lebih enak untuk dibaca. Jadi memastikan hasil pencarian di database itu lebih luas dan informasinya tidak ada yang terlewat. Kemudian model itu dilakukan oleh model Ollama yang ada di sini. Jadi sehingga beberapa pertanyaan itu berhasil untuk didapatkan. Setelah itu baru masuk ke vector store retrieval. Ini adalah jembatan pencarian ya. Jadi tugasnya itu pergi ke database yang ada di bawah ini untuk menarik informasi yang paling mirip dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya ya, karena ada beberapa pilihan ya. Jadi multi query nanti bisa untuk dipilih pengen berapa query atau berapa jenis pertanyaan. Tadi tentu menentukan seberapa panjang nanti proses itu dilakukan. Nah, baru nanti masuk ke vector store ya dan menggunakan embedding Ollama. Jadi pada bagian ini merupakan gunung datanya atau pusat datanya itu di sini. Jadi Supabase di sini tuh bertindak sebagai tempat penyimpanan permanen ya untuk dokumen-dokumen yang telah kita simpen gitu. Jadi sudah ada vektor yang udah diubah jadi angka. Dan disinilah semua pengetahuan yang telah kita masukkan tadi pada proses sebelumnya itu berada. Dan note terakhir embedding Ollama di sini adalah alat pengukurnya gitu. Jadi di sini adalah membandingkan gitu apakah kata kunci yang kita masukkan mirip ya dengan yang dituju. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, model yang awal dan yang kedua ini agak sedikit berbeda. Model yang pertama itu membuat pertanyaan ya, setelah data didapatkan baru nanti masuk ke dalam chat model di sini agar pertanyaan dan jawabannya disusun ulang sehingga mudah dipahami oleh manusia atau pembacanya. Jadi terjadi dua kali proses penerjemahan di sini ya, atau penggunaan model ya, maka beberapa kali nih di sini ada embedding juga. Nah, ketika chat Ollama ini sudah masuk atau sudah selesai, baru nanti pertanyaan akan dikirimkan lagi ke user sehingga ada notifikasi lagi bahwa ini typing terakhir nih dan pesan untuk dikirimkan. Nah, ketika pesan berhasil untuk dikirimkan, nggak cuma kita kirimkan saja, tapi kita coba untuk tracking lagi dan lagi hasil percakapannya seperti apa agar tahu kapan error, kapan enggak ya, proses keberhasilannya berapa persen. Di sini bisa dilihat bahwa usernya saya udah coba untuk beberapa user dan mereka menyatakan puas dengan chatbot yang saya buat. Nah, di sini bisa dilihat ya, beda-beda nih user Ilham. Di sini juga di bawah ada Diniaz gitu. Jadi udah dicoba oleh beberapa anak dan dari pretest box test yang saya berikan untuk kepuasan mereka bilang puas gitu terkait chatbot yang telah saya buat. Jadi di sini bisa dilihat nanti bahkan ada anak yang mencoba untuk bertanya di luar kapabilitasnya untuk membuat hal-hal yang aneh-aneh dan negatif. Chatbotnya bisa ngepreventif tuh hal-hal yang mungkin di luar dari knowledge ataupun topik yang ditanyakan. Jadi disimpan pertanyaan dan jawabannya pada sheet yang telah kita buat. Tentu saya ngasih tahu ke mereka bahwa semuanya akan dicatat ya. Jadi ini sudah aman ya, ataupun mereka udah tahu bahwa percakapan mereka akan dicatat. Kurang lebih seperti itu proses yang terjadi untuk chatbot ini. Hasil akhirnya bisa dilihat di sini.
Walaupun mungkin saya nggak bisa memberikan realnya seperti apa, semoga history ini bisa memberikan gambaran seberapa akurat chatbot ini dapat menjawab ya. Di sini ketika tanya, halo kamu siapa? Dia menjawab saya Emasia, sama seperti ke knowledge base-nya. Saya sibuk memberikan informasi terkait emas. Apa kamu saya robot? Saya adalah asisten AI, jadi dia jawab jujur, dia nggak bohong bahwa dia itu manusia. Nah hal ini bagus kenapa? Karena di beberapa materi AI etik menjelaskan bahwa seseorang itu akan lebih enak bertanya kepada robot ya, kalau udah jelas dia chatbot, manusia itu akan lebih jelas bertanyanya gitu terkait etika dari chatbot itu. Takutnya kalau dikira ini manusia, dia nganggapnya manusia terus ada yang salah, dan itu nanti di belakang secara etika itu nggak baik ya gitu. Jadi kita nggak berbohong gitu kepada user. Saya udah mikirin sampai tahap sana, makanya di sini saya kasih tahu bahwa dia adalah AI semacam itu. Ketika ditanyakan terkait gadai emas, dia mau menjawab adalah pengendalian metode pinjaman menjamin emas tanpa menjual. Nah itu, jadi dia beneran bisa untuk memberikan knowledge terkait emas ya, sesuai dengan data awal yang tadi saya cangking. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman, bapak ibu sekalian, terkait chatbot yang telah saya buat. Kalau tertarik belajar lebih jauh silahkan komen ya, nanti saya akan buat tutorialnya lebih detail seperti apa, tahap pembuatannya dan lain-lain lewat link di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan yang lain.